Kalau ada ustadzmu, kiaimu, tokoh agama, pengasuh pondok pesantren melakukan kekerasan seksual, kamu harus speak up. Muncullah atau terungkaplah salah satu kasus di Indonesia yang film itu berjudul Bid'ah yang berasal dari negara Malaysia. Walaupun pada saat itu adalah banyak pertentangannya di sana sini, kaum Quraisy, kaum Kristiani menentang ajaran-ajaran risalah keislaman itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngobrol Perkara Islami. Bersama saya Laila dari HMPS Manajemen Bisnis Syariah. Dan bersama saya Bapak Rahabistara SAG MAG selaku narasumber dan juga dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Selamat pagi Mbak, Alhamdulillah sehat. Jadi senang sekali ya pada kesempatan kali ini bisa berkolaborasi dengan Bapak gitu. Ya, saya juga berterima kasih kepada teman-teman sudah mau sharing terkait apa tadi ngopi. Ya, ngopi. Ngobrol Islami. Iya, ngobrol perkara Islam. Yang Islam gitu. Oh, okay. Kan kita sudah di UIN ya gitu. Iya. Nah, jadi topik kita pada pembahasan kali ini yaitu adalah misi sesat berkedok agama. Seperti yang belakangan ini lagi viral di media sosial dan juga di TikTok ya, apalagi ya. Mungkin di FYP TikTok Bapak juga mungkin FYP tentang itu film yang baru banget rilis di bulan ini ya kalau nggak salah. Film itu berjudul Bid'ah yang berasal dari negara Malaysia. Tapi itu film itu ternyata sangat laku di Indonesia gitu. Peminatnya malah banyak orang di Indonesia. Nah, jadi ternyata dari rilisnya film tersebut muncullah atau terungkaplah salah satu kasus di Indonesia yang ternyata hampir mirip seperti yang ada di film tersebut gitu. Jadi mungkin nanti akan kami ulas di podcast kali ini. Jadi mungkin langsung saja ya Bapak ke pertanyaannya. Oke, terima kasih Mbak. Iya, sebelum kesana ya, sebelum kita berbicara soal kesesatan atas nama agama, apapun yang terkait kebatilan atas nama agama, apalagi terkait dengan film Bid'ah yang hari ini populer gitu kan. Di FYP saya pun setiap kali saya buka TikTok itu selalu berseliweran itu kan. Saya sebelum ke situ saya ingin menarik jauh ya bagaimana dulu sebelum Islam didatangkan gitu kan, ajarannya melalui malaikat Jibril gitu kan. Kemudian diajarkan oleh Nabi Muhammad gitu kan, bahwasanya dulu itu di Jazirah Arab juga sedang mengalami kekacauan sebelum Islam itu hadir. Jazirah Arab tidak dikenal di dunia peradaban manapun gitu kan. Kemudian ya mungkin seperti film itu ya, jadi perempuan tidak menjadi prioritas bagi kesukuan. Kemudian ketertindasan di mana-mana, yang kayak semakin kaya, yang tokoh agama itu justru menjualbelikan agama untuk kepentingan dirinya. Artinya pada saat itu Jazirah Arab dalam hal ini Mekah itu sedang mengalami kekacauan yang sangat luar biasa. Maka Allah sendiri akhirnya dengan ajarannya melalui kalamullah Al-Quran itu kemudian menurunkan risalah keislamannya, yang itu tentu risalah keislaman itu untuk orang-orang tertentu dalam menyebarkan ajaran itu. Kan kita ini kan tidak semua manusia itu dipilih oleh Allah ya. Nabi itu ada 25, Rasul itu ada 4. Lah kebetulan yang menjadi pembawa risalah Islam yang terakhir adalah
Nabi Muhammad itu sendiri ini seperti kalau kita lihat di di surat Al-Qur'an itu kan yang berbunyi bahwasanya wa kadzalika arsala rasul bil huda wa dinil haq itu kan. Jadi kenapa Allah itu mengutus Nabi Muhammad dalam hal ini untuk petunjuk huda terkait kebenaran yang hak. Walaupun pada saat itu adalah banyak pertentangannya di sana sini, kaum Quraisy, kaum Kristiani menentang ajaran-ajaran risalah keislaman itu sendiri. Tetapi yang ditunjukkan oleh Nabi adalah walaupun dia itu ditentang oleh seluruh kaumnya pada saat itu di Mekah gitu kan, tapi Nabi Muhammad tetap menunjukkan bagaimana rasa belas kasihan untuk menyampaikan risalah keislaman. Jadi tidak ada unsur yang namanya material ya dalam hal ini, politisasi, kemudian harta, kemudian benda, kemudian hal yang sifatnya dalam perempuan itu tadi. Bagi Nabi, ajaran Islam ini adalah ajaran yang hanif, ajaran yang baik, ajaran terkait welas asih kemanusiaan. Makanya kalau kita lihat misalnya di sirah-sirah Nabawiyah gitu kan, waktu itu ketika perang Uhud, Nabi itu kan dia itu sudah terjepit di sana kemari ya. Bahkan salah satu sahabat Nabi mengatakan, Nabi kita kutuk aja tuh para kafir Quraisy gitu. Tetapi Nabi apa? Jangan. Saya itu ingin membawa risalah keislaman, mengajak untuk mereka paham terhadap ajaran agama. Kalau mereka menolak gitu kan ya, berarti mereka belum paham terkait risalah keislaman itu tadi gitu kan. Nah, kemudian kata Nabi, ya sudah nanti saya akan menyebarkan risalah ini dengan penuh kehati-hatian biar mereka sadar bahwa ini adalah ajaran yang baik. Yang perlu digarisbawahi adalah sosok Nabi ini kenapa akhirnya kaum kafir Quraisy bisa memeluk Islam, mereka bisa sadar bahwasanya ini adalah sosok yang baik misalnya karena apa? Karena jujur dan percaya. Itu penting. Karena kan begini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi itu membawa risalah keislaman itu untuk rahmat bagi seluruh alam. Bukan kelompok tertentu, tapi seluruh kelompok di muka bumi ini, bahwasanya ini ajaran yang baik. Nah, orang percaya misalnya fenomena kenabian ini tidak hanya terjadi hari ini. Karena kan hari ini berbicara soal ketokohan. Siapa tokohnya? Kalau di film itu Walid gitu kan, yang dipercaya memiliki pemahaman agama mendalam, kemudian memanipulasi ajaran agama itu. Karena kita percaya bahwasannya kalau berbicara ulama, al-ulama'i warasatil anbiya, itu kita percaya hal itu. Kita percaya bahwasannya ulama itu penerus para nabi dan rasul. Maka kita sebagai orang awam tentu akan mempercayai siapa ulama itu tadi, yang memang dia itu membawa agama walaupun nanti dengan tujuan tertentu, entah itu misi material dalam hari ini, harta, benda, dan apapun itu gitu kan, kita akan percaya saja. Ya contoh saja di film itu kan, orang kan percaya itu misalnya, oh Walid mengatakan begini, orang percaya karena kita percaya bahwasannya al ulama iwarasatil anbiya. Kalau toh misalnya kayak kasusnya film tadi, contoh tokoh agama itu Walid menyimpang, berarti ada diri kemanusiaannya yang berkurang. Karena kalau kita lihat misalnya orang pilihan itu kan tentu akan mengalami fase dalam memahami ajaran agama Islam. Kita tahu misalnya kalau kita lari ke ke hasanah kita di Jawa itu kan sebenarnya berarti orang itu terputus dalam memahami kebudayaannya.
budaya itu kan dalam serat Wedatama itu sebutnya budia, artinya amanah, marsu budi, artinya harus mengolah budinya untuk menjadi bagaimana al ulama warasatil anbiya. Kalau toh misalnya orang paham terhadap agama kayak Walid misalnya, karena kalau kita lihat ya, orang itu kan harus mengalami beberapa fase. Yang pertama itu harus mendalami bagaimana ilmu-ilmu syariat, dalam hal ini sembah rogonya gitu kalau dalam surat Wedatama itu tadi. Yang kedua itu syariat itu berarti dia itu harus memahami ilmu-ilmu agama hitam di atas putih. Fikih misalnya itu ilmu-ilmu agama dalam kerangka lahirnya, dalam kerangka syariatnya. Kalau sudah selesai itu harus ke tarekatnya, itu berarti orang sudah bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kalau sudah itu orang itu akan naik ke tingkat berikutnya, tingkat hakikatnya. Nah, ini biasanya orang yang dia semakin memahami ilmu agama ini akan kalah di fase ketiga. Makanya dia itu, mereka tokoh agama ini tadi akan memanipulasi ajaran-ajaran risalah keislaman untuk kepentingan dirinya, karena mereka kalah dengan hawa nafsunya. Makanya mereka itu tidak mungkin lurus jalannya jadinya. Maka ada tuh kedok-kedok agama. Dulu kan ada misalnya zamannya Nabi itu nabi-nabi palsu, misalnya contohnya Musailamah al-Kadzdzab gitu kan, atau Musailamah sang pendusta. Itu karena apa? Mereka tidak bisa membawa risalah keislaman. Karena apa? Kalah di fase ketiga ini. Dia menyimpang, akhirnya membungkus kebatilan dengan kerangka agama, karena mereka sudah memahami risalah-risalah yang terkait syariat itu tadi. Nah, fenomena film bid'ah itu salah satunya ada berarti tokoh itu dia kalah di strata ini, strata ketiga sebelum naik ke strata keempat. Kalau para nabi dan rasul itu sudah strata keempat. Kayak kita lihat penyebar Islam di sini juga sama, para wali dulu itu sudah strata keempat. Kalau ada misalnya tokoh-tokoh agama kemudian memperjualbelikan agama misalnya, itu kalah di strata ketiga itu tadi sebelum naik ke strata keempat menjadi pewarisnya para nabi itu tadi. Itu pengantar dari saya. Jadi sebenarnya itu mereka, para oknum-oknum tersebut itu juga paham terhadap agama, namun mereka itu kalah atau tidak bisa mengendalikan nafsunya gitu. Iya, karena kasusnya begini, kebanyakan dari mereka tentu tidak buta akan adanya ilmu agama. Ya namanya kita fase begini ya, kalau kita orang Jawa itu kan ada fase di mana orang itu harus melakukan laku suluk, laku hidupnya. Kalau dalam genre tembang Jawa itu mulai dari Mas Kumambang di dalam rahim sampai ke pucung sampai kematiannya, itu kan sebahasanya itu sangkan paraning dumadi, itu kan mereka melakukan laku suluk untuk menuju kesempurnaan insanul kamil, manusia sempurna. Kalau toh mereka menyimpang berarti mereka tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kan nafsu itu kan ada 4 ya, lawamah, supiyah, amarah, mutmainnah. Itu yang selalu berada di sekeliling kita. Kalau kita kalah, ya sudah, kita mau menjadi seperti apa? Mutmainnah kah, lawamah kah, supiyah kah, amarah kah, gitu kan. Karena kita itu harus, bahasanya kita, ajaran Islam di kita, Islam Jawa itu harus menjadi pancer untuk keempat nafsu itu tadi. Karena di Islam kan jelas jihad terbesar adalah jihad memerangi hawa nafsu. Dia paham ilmu agama secara syariat ya, fikih hitam putih. Oh ini haram, ini halal, oh ini makruh, ini mubah, oh ini mukhafafah, mutawasitoh. Tetapi tadi karena fase ketiga itu tadi kalah, jadi dia itu tidak bisa menanamkan nilai-nilai Islam yang kafah. Karena yang disebut Islam kafah ini kan Islam dohiron wa batinan, bukan hanya dohir saja, bukan hanya syariat saja,
tapi laku batin, kerangka hakikat itu tadi, kemudian naik ke makrifat. Sekarang kan banyak teman-teman bisa lihat itu, banyak kasus tokoh agama di Indonesia ya. Sebenarnya film Walid ini menjadi tamparan ke kita karena akhir-akhir ini banyak kasus, misalnya tokoh agama, pemimpin pesantren itu melakukan hal-hal seperti film Walid. Karena apa? Ya karena itu tadi, mereka belum sampai ke tahap hakikat, dia kalah dengan godaan-godaan dari nafsu itu tadi. Akhirnya dia tidak bisa menjadi pancar, kemudian larinya ke nafsu itu tadi, entah itu nafsu amarah, lawamah, sufiyah, mutmainah, ya tinggal menuju saja kehancurannya kan begitu. Padahal yang disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, al ulama warasatil anbiya, mereka yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Jeung Nabi itu contohnya, mau diusik kayak apapun ketika di kota Yasrib gitu kan, mau dakwah soal risalah keislaman, jeung Nabi dilempari batu, dilempari kotoran, tapi apa? Biarkan. Bahkan Jibril sudah berkata, jeung Nabi, saya ini kota Yasrib saya kubur saja dengan gunung itu. Kata jeung Nabi, jangan. Mereka belum paham apa yang saya sampaikan, mereka belum mengerti apa yang saya sampaikan. Yang dilakukan oleh jeung Nabi adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tidak seperti hari ini, misalnya mohon maaf, orang paham agama sedikit, akhirnya apa? Kayak Walid, agama untuk hal-hal yang sifatnya material. Mohon maaf, misalnya kasus perempuan, kasus harta benda, hal-hal yang sifatnya material lah, harta benda duniawi, perempuan. Akhirnya mereka membungkus kebatilan untuk dirinya sendiri dengan berkedok agama. Ini kan banyak fenomena begitu seperti kita. Ada yang mengaku misalnya, mohon maaf ini ya, mengaku duriahnya Nabi, tetapi sifatnya tidak seperti jeung Nabi. Coba di sirah-sirah itu, kanjeng Nabi itu bahkan sandalnya itu ketika lepas itu dijahit sendiri, bajunya ketika robek dijahit sendiri. Jeung Nabi lebih mementingkan umatnya daripada dirinya sendiri. Jadi ada keterputusan sosok kanjeng Nabi yang membawa risalah keislaman dengan mereka tokoh-tokoh agama itu yang hari ini sedang eksis, yang menganggap dirinya itu ahli ilmu agama, padahal jauh dengan sifat-sifat dari kanjeng Nabi itu sendiri. Dan itu yang harus kita waspadai, karena tugas kita adalah sebagai makhluk yang berakal, sebagai umat muslim itu untuk apa? Afala tatafakkar, afala yuqilun. Kita harus bisa berpikir seperti perintah Al-Quran yang pertama, Iqra, bacalah dengan seksama. Siapa yang kamu ikuti, siapa yang kamu imani, itu harus kita waspada terkait hal itu supaya tidak terjerumus ke sana. Nah, jadi dari banyaknya kasus di Indonesia itu, apalagi di pondok pesantren gitu ya Pak. Nah kan tadi banyak para pemimpin atau ya kiai-kiai di pondok pesantren itulah. Nah itu kan melakukan pelecehan gitu ya. Nah saya sebagai perempuan, kaum perempuan ya, itu bagaimana caranya agar kita itu tidak bisa menghindari dari eksploitasi semacam itu. Karena kan kalau kita pengen menghindar itu kan pasti kayak gimana ya, ini guruku gitu ya gitu. Jadi pasti mereka itu ada perasaan semacam itu, jadi mereka itu takut untuk memberontak gitu. Jadi gimana apa yang harus kita lakukan sebagai perempuan gitu? Iya, ini yang menjadi fenomena buah simalakama di dunia pesantren hari ini ya. Karena kita percaya begini, dalam hadis Nabi misalnya disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa may yambahi yaumal qiyamati salasatu
yakni al-anbiya wal ulama wasyuhada. Jadi di hari kiamat itu hanya ada 3 golongan, 3 kelompok atau 3 ini yang bisa menyelamatkan orang dari kiamat itu tadi. Yang pertama itu disebut sebagai nabi, jelas ya. Yang kedua itu ulama lah. Ulama di sini adalah ulama dia itu yang sudah kafah. Kalau ada misalnya ulama, mohon maaf, kiai atau tokoh agama, ustadz, pemimpin pesantren yang berusaha melakukan kekerasan dalam hal ini seksualitas terhadap perempuan, yang harus kita lakukan adalah melawan hal itu, karena itu nggak baik. Orang Nabi saja, ini kita contoh ya, karena kita umat muslim, Nabi saja itu sangat menjunjung tinggi derajat perempuan. Yang tadinya suku Quraisy itu sangat merendahkan perempuan, Nabi itu malah justru menjunjung perempuan itu tadi. Kalau toh ada misalnya pemimpin pondok pesantren yang melakukan kekerasan seksual atas nama agama, itu harus dilawan. Perempuan harus berani. Perempuan itu harus bisa menyuarakan suara keadilan itu tadi. Seorang tokoh agama yang benar, yang baik, yang hanif, sesuai mengikuti sifatnya Kanjeng Nabi, itu tidak mungkin melakukan yang namanya kekerasan seksual, utus nama pribadi, apalagi mengatasnamakan agama, itu nggak mungkin. Makanya yang harus dilakukan oleh kita para santri, misalnya saya menghimbau, kalau ada ustadzmu, kiaimu, tokoh agama, pengasuh pondok pesantren melakukan kekerasan seksual, kamu harus speak up. Apalagi hari ini hidup di era digital, harus berani menyuarakan hal itu, karena itu batil. Karena kita sebagai umat itu sering tertipu. Itu sudah diwanti-wanti oleh Imam Al-Ghazali, bahwasanya nanti suatu waktu, di waktu yang lain itu ada para ulama yang membungkus kebatilan atas nama agama. Apalagi kita-kita yang berada di kampus itu harus berani melakukan suara keadilan, terutama terkait bagaimana ketika orang itu disebut tokoh agama melakukan kekerasan seksual, kita harus berani menyuarakan keadilan itu tadi. Jangan sampai itu terjadi kembali. Hari ini kan banyak ya kasus-kasus tokoh agama melakukan kekerasan seksual, apalagi yang di luar tokoh agama banyak banget hari ini. Dokter lah, mohon maaf ya, oknum dokter, oknum polisi, oknum jaksa gitu kan. Ini yang harus kita lakukan perlawanan itu. Apalagi berbicara soal Islam, Islam itu rahmat untuk semuanya. Kalau ada oknum-oknum tokoh agama melakukan tindakan kriminal tersebut, kita harus berani melawan. Cuman sekali lagi, ketawaduan seorang santri itu yang menyebabkan akhirnya dia tidak berani melawan kebatilan itu. Padahal seharusnya harus melawan. Kalau diiming-imingi, mohon maaf begini misalnya, ayo kamu mengikuti, kamu harus tunduk terhadap perkataan saya, harus tawadu terhadap perkataan saya. Ingat, kita harus menilai dulu tokohnya siapa, siapa yang mengajarkan. Kita harus teliti. Makanya kita itu ikra, bacalah dengan sesama, dengan ilmumu, dengan pengetahuanmu, dengan akalmu, supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal semacam demikian. Kita harus menyuarakan itu. Justice, kita harus merasakan menyuarakan keadilan. Kadang kita sebagai santri karena ada dikotomis sami'na wa atokna terhadap pemimpin pesantren, kita tidak berani melawan. Kalau itu batil, itu harus dilawan siapapun orangnya. Karena Kanjeng Nabi nggak pernah mengajarkan itu. Risalah keislaman tidak pernah mengajarkan itu. Makanya kita yang sedang mendalami ilmu-ilmu keislaman di pesantren harusnya bisa berani melawan kalau ada oknum yang melakukan kekerasan seksual dengan membungkus kebatilan itu dengan ajaran agama. Seperti film Walid itu, yang melawan siapa? Kan istri pertamanya yang melaporkan gitu kan ya. Saya juga lihat gitu maksudnya. Kan itu sangat penting sekali. Itu juga tamparan untuk kita yang ada di Indonesia. Karena banyak oknum tokoh agama
yang melakukan itu tadi, kekerasan itu tadi untuk kepuasan dirinya. Dalam hal ini material, baik itu perempuan, harta, uang, kekuasaan, itu membungkus ajaran agama untuk kepentingan dirinya sendiri. Hari ini fenomenanya banyak sekali, kita bisa melihat hal itu. Maka yang harus kita lakukan adalah sebagai pembelajar yang harus afalat tatafakkar, itu harus menyuarakan ketidakadilan, apalagi di lingkup pesantren, karena pesantren itu kan tempat yang suci, menggembleng, mendalami ilmu agama, begitu. Jadi buat perempuan-perempuan nih ya, seperti jargonnya Feby nih ya, kan Feby punya jargon, jadi hidup perempuan yang melawan gitu. Jadi buat para perempuan-perempuan di sana itu jangan takut terhadap terhadap apapun, apalagi sama sama laki-laki gitu ya. Jadi kita sebagai perempuan itu harus berani untuk melawan gitu. Nah, iya. jadi gini Bapak, bagaimana cara kita untuk mengedukasi masyarakat itu agar tidak mudah percaya dengan misalnya ajaran-ajaran Islam yang mungkin menyeleweng dari fikih gitu kan. Sekarang itu banyak ya, apalagi para perempuan-perempuan atau para ibu rumah tangga lah gitu, mereka itu mudah banget percaya sama para pemimpin-pemimpin agama itu yang padahal itu mereka itu tidak jelas asal usulnya itu dari mana gitu. Gimana cara kita mengedukasi agar mereka itu tidak mudah percaya gitu? Iya, hari ini dengan adanya teknologi, semua orang itu di satu sisi dari segi positif, di satu sisi itu bisa mengenal Islam lebih dalam. Ya, orang bisa mengenal Islam itu melalui perangkat telekomunikasinya, melalui komputernya itu dengan mudah. Itu di sisi positifnya. Akhirnya Islam bisa menyebar ke seluruh penjuru dunia. Karena Islam itu tentu sesuai jargonnya salih likuli zaman wal makan, akan mengikuti dengan perkembangan zaman. Tetapi di sisi yang lain, kita tidak bisa mengafirmasi, tidak bisa memvalidasi kebenaran ajaran yang mereka sebarkan. Kekurangan kita di situ dengan adanya teknologi. Karena apa? Orang itu kalau sudah berbicara teknologi, apapun yang disampaikan dengan label tokoh agama, dengan label ustadz, dengan label kiai, orang itu tadi karena ada prinsip bahwasanya hadisnya itu menyampaikan ada 3 kelompok itu yang akan menyelamatkan kita, akhirnya kita percaya saja dengan apa-apa yang disampaikan. Walaupun yang disampaikan itu belum tentu kebenarannya. Maka yang harus dilakukan oleh kita adalah terutama para pemegang gadget di rumah, yang dia itu tidak di pesantren, yang tidak di kampus, adalah kita harus bisa memvalidasi siapa yang menyampaikan. Karena hari ini, fenomena hari ini adalah banyak para ustadz dadakan, seleb ustadz dadakan muncul ke permukaan yang belum jelas sanad keilmuannya. Padahal kalau kita mempelajari ilmu agama Islam, ilmu itu kan harus ada sanadnya. Ya, sanad itu ibaratnya mata rantai keilmuan. Karena kalau yang disebut ustadz, wah itu berat tuh. Konotasi ustadz itu berat, harus bisa tahu apa itu ulumul Quran, ulumul hadis, fikih, nasih, mansuh, ayat itu ada muhkam mutasabih, ada misalnya kalau kita membaca Quran ada makhorijul huruf, hukum tajwid, itu baru label ustadz loh. Belum label ulama misalnya. Belum label misalnya ada yang mau ngaku dirinya sebagai nabi, kan hari ini banyak tuh. Nah, maka yang harus dilakukan oleh kita adalah coba validasi siapa yang menyampaikan hal itu. Kalau dia misalnya dari keluarga yang jelas, misalnya dari pondok pesantren misalnya, hari ini kan ada penyeimbang juga, misalnya para kiai, para ulama, para gus-gusnya yang memang tervalidasi dari keluarga pesantren, yang tervalidasi dalam hari soal keilmuannya, itu yang harus diikuti. Ya mohon maaf, hari ini juga banyak kan artis-artis dadakan menjadi ustadz kan banyak, sedangkan nggak pernah ngaji. Ya mohon maaf, misalnya ada oknum, misalnya salah satu oknum yang mengaku misalnya durian nabi, baca kitab kuning aja kebalik.
Jadi kita sebagai orang yang memegang gadget itu harus bisa memvalidasi siapa orang tersebut, dari mana keluarganya, kapan dia belajar ilmu agama. Kalau dia mendadak jadi ustadz, belajar ilmu agamanya dari internet, jangan diikuti. Ingat, ilmu itu ada sanadnya, jangan diikuti. Kalau toh lewat di FYP kita, ya sudah diabaikan saja. Cari memang channel-channel yang itu sudah tervalidasi. Ya mungkin teman-teman yang di rumah kan tahu, oh ini misalnya saya sebut beberapa tokoh, ada misalnya kalau di kalangan ada Gus Baha, ya ada misalnya moderat Ustadz Adi Hidayat, itu kan jelas keilmuannya. Yang jelas dulu cari ilmunya di mana gitu loh. Yang jelas dulu pesantrennya di mana, yang jelas gurunya dulu siapa. Karena tradisi di Islam kalau berbicara ilmu-ilmu keislaman itu kan harus ada sanad keilmuannya. Yang kedua, selain melihat siapa figurnya, lihatlah bagaimana caranya dia menyampaikan ilmu agamanya. Hari ini kan banyak misalnya yang mengaku dirinya ulama tetapi baca Quran nggak bisa, menyampaikan hadis salah, menyebutkan ayat, yo nggak tahu ayat berapa. Kadang misalnya ada tuh dulu salah satu fenomena ada yang namanya menyebut dirinya Gus, tapi kan menyebut surah itu malah ayatnya kelebihan gitu loh. Yang harusnya 12 ayat kok jadinya 16 ayat, itu tambahan dari mana? Yang ketiga yang harus divalidasi adalah hari ini kadang orang itu melihat cara berpakaiannya. Padahal yang harus dilakukan oleh kita adalah jangan melihat penampilannya, tapi melihat cara menyampaikan ajaran keislamannya. Kan hari ini, oh dia misalnya pakai sorban gitu kan, udeng-udeng, kemudian dianggap dia memiliki ilmu agama yang tinggi. Tidak begitu. Ya kita lihat misalnya contoh ya, di kita misalnya ada Gus Baha, ada Ustadz Adi Hidayat misalnya. Kan pakaiannya sederhana, coba Anda bisa melihat kan Gus Baha pakaiannya sederhana, pakai baju putih, peci hitam, sarung sudah, tapi kan ilmu agamanya terverified. Tapi hari ini orang yang memakai, mohon maaf, memakai jubah, sorban, kemudian yang mengatasnamakan sunnah, kan ilmu agamanya tidak bisa diverifikasi. Makanya jangan tertipu dengan penampilan, itu sangat penting. Bahkan ajaran Islam itu mengatakan bahwasanya jangan melihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Tapi kita hari ini kan teman-teman yang aktif di sosmed itu tertipu dengan pakaian. Oh itu pakai sorban lengkap gitu kan, menganggap oh dia ilmu agamanya tinggi nih, kita harus ikuti nih, kita harus follow gitu kan. Oh ini padahal bukan itu. Maka harus hati-hatilah, apalagi di era digital, hati-hati dalam mencari guru agama, itu sangat hati-hati. Bahkan biasanya para kiai kampung yang di kampung yang tidak viral itu, justru dia ilmu agamanya lebih dalam daripada ustadz-ustadz dadakan itu tadi. Maka berhati-hatilah untuk kita semuanya dalam mencari sosok-sosok yang diagungkan oleh kita nantinya. Gitu. Nah, jadi kan sekarang itu banyak banget ya Pak ya di media sosial, apalagi di TikTok nih. Itu mereka itu paham terhadap agama, tapi mereka itu memanfaatkan akun mereka itu untuk mencari popularitas atau mencari followers lah, viewers gitu. Jadi tokoh lain yang mereka itu benar-benar paham banget dengan yang namanya agama, itu mereka itu tersingkirkan. Karena apa? Karena mereka kalah dengan karena mereka tidak paham dengan adanya media sosial. Jadi mereka itu kalah atau tersingkirkan dengan orang-orang yang itu ilmu agamanya itu belum seberapa, tapi karena mereka itu pintar dalam promosi di media sosial itu, jadi sekarang itu lebih unggul dibandingkan orang yang paham agama banget gitu ya. Iya, fenomena hari ini kan semacam demikian ya.
Jadi tadi saya katakan karena dia itu kalah dalam menerapkan nilai-nilai keislaman di dalam dirinya, media itu digunakan untuk mencari keuntungan semata. Padahal dalam kitab Adabul Ta'lim wal Muta'allim itu dijelaskan seorang ulama itu tidak boleh memperkaya dirinya berdasarkan keilmuan. Dalam hal ini ilmu agama itu nggak boleh. Ulama yang yang sahih gitu kan, yang tervalidasi itu tidak mungkin mencari follower. Yang hanya beliau lakukan adalah menyampaikan risalah keislaman, dakwah. Itu jelas karena di dalam Adabul Ta'lim Muta'alim di fasal itu dijelaskan seorang ulama itu tidak boleh menyebarkan ilmu agama untuk hal-hal yang sifatnya material. Kasusnya di sini adalah bagaimana mencari follower. Ketika followernya banyak kan tentu nanti pemasukannya juga lebih banyak kan begitu kan. Itu nggak boleh. Seorang ulama yang khas, seorang ulama yang pasti itu tidak mungkin menyebarkan risalah keislaman untuk mencari keuntungan dirinya sendiri. Nah, kalau fenomena di sini adalah kadang ada seorang ulama yang memang dia mumpuni, yang memang sudah divalidasi itu seorang ulama, tetapi kan banyak ulama yang tidak mau muncul ke permukaan. Ya harusnya dengan perkembangan media sekarang ada ibaratnya harus saling seimbang ya antara yang ahli IT dengan ulamanya itu untuk menyebarkan risalah keislamannya itu harus seimbang sebenarnya. Tapi kan kadang ada juga ulama-ulama yang memang benar dia itu Islamnya sudah kafah, dohir, wabatinan, dia tidak mau diekspos oleh media. Akhirnya apa? Ini kesempatan bagi mereka yang mengaku dirinya ustadz mencari follower dengan satu ayat, kemudian mencari kekayaan untuk dirinya sendiri. Ingat, itu nggak boleh. Itu nggak boleh itu. Itu jelas di dalam kitabnya Adabul Ta'lim wal Muta'allim, seorang ulama tidak boleh mencari keuntungan dalam menyebarkan risalah keislaman. Kalau toh ada misalnya itu dipertanyakan keulamaannya, ulama model apa misalnya begitu kan ya. Ya silakan kamu menyebarkan saja. Kalau toh misalnya followernya banyak, oh berarti itu bonus dari menyebarkan ajaran Islam. Kan begitu. Tapi kalau visinya, niatnya itu bukan karena Allah Ta'ala, tapi karena mencari viewer, kemudian mencari subscribe yang banyak, itu jelas dilarang. Nah, kalian ulama misalnya itu kan menyebarkan nilai-nilai kebaikan, kok mencari keuntungan misalnya, nah itu nggak boleh. Ya teman-teman bisa baca sejarah gitu kan. Nah para nabi apakah dia ketika berdakwah menyebarkan keislaman itu harus mencari keuntungan? No. Kanjeng Nabi loh setiap perang itu kan pasti dapat honimah itu apa, harta rampasan. Tetapi Kanjeng Nabi nggak pernah mau pakai. Karena bagi Kanjeng Nabi, ketika saya sudah menyampaikan risalah keislamannya sudah, berarti saya tidak boleh mencari keuntungan hal itu. Ya para ulama-ulama kita di Nusantara dulu kan juga begitu. Ketika menyebarkan ajaran Islam, apakah mencari keuntungan? Tidak. Tapi hari ini kan kasusnya banyak, mencari follower. Ada misalnya Ustadz amplop kan ada misalnya, mohon maaf misalnya kita ngundang Ustadz, Kiai, itu ada budgetnya, itu nggak boleh dalam agama. Itu namanya memperjualbelikan ayat-ayat agama. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau nggak dikasih ya sudah, berarti kita memang harus berdakwah di jalan Tuhan, bukan menarif harga dirinya sendiri. Kan banyak yang mohon maaf kita kasusnya banyak ya, misalnya kita mengundang tokoh siapa dengan grupnya gitu kan, kemudian dipatok sekian puluh juta, ya apa? Terus fungsi agama rahmat bagi seluruh alam itu di mana? Ya akhirnya orang itu di barat, orang-orang barat itu nanti ada yang namanya kelompok-kelompok Islamofobia, fobia terhadap kelompok muslim. Karena umat muslimnya begitu, memperjualbelikan ayat-ayat Tuhan untuk keuntungan dirinya sendiri. Itu nggak boleh dalam ajaran kita.
Nah, makanya oknum-oknum ini, para ulama, oknum ustadz atau oknum habaib gitu kan, yang melabeli dirinya sekian puluh juta, sekian ratus juta, yo dipertanyakan itu. Karena kita itu sebagai khalifah di muka bumi itu untuk apa? Menyebarkan kebaikan. Yang belum tahu Islam diajarkan, dituntun dengan baik. Karena kita itu seperti seperti Kanjeng Nabi, visi kemanusiaan itu tadi. Mengapa akhirnya Kanjeng Nabi bisa menaklukkan kota Mekah? Karena apa ya? Itu menyebarkan keislaman dengan visi kemanusiaan, bukan visi material dalam tanda kutip. Visi material kan untuk dirinya sendiri, untuk kelompoknya, untuk keluarganya. Kalau atau misalnya nih, misal saya berdakwah misalnya, oh tiba-tiba saya dikasih amplop, ya alhamdulillah, berarti itu rezeki kamu melalui dakwah itu. Jangan ditarif. Ya orang itu misalnya kita mengajarkan ilmu misalnya, kok narif gitu loh. Ya apa tegere gitu kan. Sedangkan ajaran agama siapa saja harus paham, tapi kok kita mau memanipulasi itu gitu sih, itu nggak boleh dalam ajaran agama, itu nggak boleh. Apalagi misalnya memberatkan, ada sekian ratus juta, sekian puluh juta, wah itu ya dipertanyakan bagaimana label ulamanya, label ustadznya begitu. Nah, jadi untuk kesimpulannya ini ya Bapak, apa saran dari Bapak agar kita itu tetap menjaga keimanan kita, dan juga kan sekarang di tengah banyaknya pengaruh negatif tentang agama, itu bagaimana cara kita agar tidak terjerumus di dalam ajaran-ajaran yang palsu? Iya, kalau tentu untuk sebagai masyarakat di kampus, mahasiswa, terutama mahasiswi, ayo kalian punya akal untuk berpikir, mendalami ilmu agama dengan baik. Jangan taklid buta terhadap siapapun, itu penting. Sekali taklid buta, kita itu sudah terjerembab dengan hal-hal yang sifatnya manipulasi atas nama agama. Untuk masyarakat di luar, ayo kita belajar ilmu agama dengan tokoh yang memang sanad keilmuannya jelas. Karena tak mendalami agama itu tidak semudah kita klik di YouTube, klik di TikTok, klik di sosial media apapun. Tapi mendalami ilmu agama itu butuh perjuangan. Dalam hal ini kita harus bisa mensortir siapa yang pantas kita ikuti. Apalagi di dunia sekarang, di dunia sosial media, kita harus waspada. Karena jangan sampai dengan embel-embel agama kita terjerumus. Kan banyak misalnya embel-embelnya banyak, misalnya oh nanti kalau kamu misalnya ikut ini kemudian menjadi istri kelimanya gitu, nanti kamu dapat surga gitu. Tidak semudah itu dalam mendalami agama. Kamu harus hati-hati, kita semua, saya terutama harus hati-hati untuk mendalami ilmu agama, untuk menentukan siapa guru agamamu, untuk menentukan saya harus ikut siapa, ulama siapa yang harus saya ikuti. Itu sangat penting. Karena kita itu, apalagi yang jadi mahasiswa, harus bisa memberdayakan akliyahnya, bisa menimbang mana yang baik, mana yang buruk, supaya kita tidak terjerumus. Yang harus dipegang adalah qul huwallahu ahad. Ingat, kalau kalian ingin memegang keimanan qul huwallahu ahad itu, maka ilmu-ilmu yang lainnya akan mengikuti hal itu. Saya kira begitu, Mbak. Ya, jadi kesimpulannya pada podcast kali ini adalah kita itu tidak boleh mudah percaya dengan seseorang, dan kalau kita pengen berguru gitu, kita itu harus pintar untuk memilih siapa yang akan kita jadikan panutan gitu. Jangan hanya asal dia itu ganteng, dia itu pintar, dia itu sosmednya itu udah banyak yang kenal gitu. Jadi kita itu nggak boleh memandang seperti itu. Kita itu harus
pintar-pintar untuk memilah dan memilih gitu. Jadi jangan menerima semua masukan. Jadi kita itu mahasiswa. Jadi kita itu harus berpikir lebih kritis lagi untuk semua materi atau semua ilmu yang akan kita terima ke dalam diri kita gitu. Jadi mungkin itu saja ya Bapak kesimpulan dari podcast kali ini. Oke, siap. Terima kasih banyak buat teman-teman dan para pendengar podcast. Semoga bisa mencerahkan. Ya, jadi terima kasih banget Bapak udah mau datang ke sini dan juga menyampaikan ilmunya kepada teman-teman semuanya. Oke, sama-sama Mbak. Jadi di sini sampai sini dulu aja podcast ngopi pada hari ini, dan juga sampai jumpa di podcast ngopi atau podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam See you. warahmatullahi wabarakatuh.